Ayah kamu itu sebenarnya adalah intel polisi. Iya, dia salah satu agen di Badan Intelijen Negara. Dari BIN. Iya. Oke, tapi menyamar menjadi preman. Iya. Kamu gimana waktu hidup? Dan kamu nggak tahu itu sebenarnya? Saya nggak tahu sampai sekitar kelas 2 SMP gitu saya baru tahu. Kalau biasanya, polisi itu terang-terangan memperlihatkan kuasanya di lapangan, profesi satu ini malah harus hidup di dalam bayangan. Jadi jangan heran kalau udah banyak kisah penyamaran intelijen yang unik dan sangat niat dalam menjalankan tugas. Kalau itu bagian dari intelijen dan kita tidak tahu juga. Dan supaya dilihat intelijen itu mempunyai kewenangan tertentu demi menyelamatkan negara, mungkin itu ada alasan. Salah satu cerita paling epik datang dari sosok Gunjek yang dikenal sebagai preman paling ditakuti di Yogyakarta. Bagi warga Badran, Kecamatan Bumijo, tak ada yang asing dengan Agus Joko Lukito atau Gowok atau Gunjek. Nama ini bergema di mana-mana sebagai sosok menyeramkan yang bisa melibas siapa saja. Dalam kenangan Ulan, anak perempuan dari Gunjek, dia melihat sang ayah lumayan membingungkan karena memiliki beragam profesi. Mulai dari jadi juragan bakso, penyedia keamanan acara, tapi yang utama jelas menjadi preman tanpa aturan. Dalam ingatan Ulan, tak jarang sang ayah terlibat dalam perang geng atau pemukulan karena masalah sepele. Nama uniknya Gunjek yang terdengar super sangar juga diakui memiliki sisi lembut dan baik. Dalam studi peneliti LIPI Ulil Amri, Gunjek terbukti memiliki beragam kebaikan. Mulai dari mendirikan peternakan untuk para transgender yang dikucilkan, membela pedagang kaki lima dari preman kelas teri, bahkan menginisiasi pembangunan 18 masjid di Yogyakarta. Jadi wajar jika banyak yang bingung melihat bagaimana Gunjek yang sebenarnya. Apakah preman bengis yang tegaan atau manusia yang peduli sesama? Dalam beberapa sumber, Gunjek bahkan dianggap sebagai anggota BIN yang menjalankan tugas dengan penuh totalitas. Hingga ia tutup usia di tahun 2011 silam. Namun yang namanya intelijen jelas punya tanggung jawab untuk tetap menjaga rahasia. Kenapa? Dia tuh juga sering keluar kota kan, terus kayak seminggu tuh mungkin hanya 2 hari di rumah dan 2 hari tuh siang buat tidur, terus baru aktivitas malam, kan kebalik sama kita. Jadi saya tuh sering protes, kok Babe ini nggak pernah ada waktu buat aku. Terus suatu hari cerita lain kemudian datang dari Jenderal Hugeng, polisi yang dianggap sebagai satu-satunya polisi paling jujur di Indonesia bagi Presiden keempat Indonesia, Gus Dur. Dalam sepak terjangnya, siapa sangka kalau pria kelahiran 14 Oktober 1921 silam tersebut menempuh pendidikan intelijen secara spesifik. Setelah selesai dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Hugeng mudah beranjak ke Amerika Serikat untuk belajar studi intelijen. Ketertarikannya pada dunia intelijen memang sudah ada sejak masa agresi militer Belanda II, di mana dirinya menyamar menjadi pelayan restoran untuk mencari info dari serdadu musuh. Setelah kelulusannya di Amerika, Hugeng kemudian kembali ke tanah air untuk melakukan beragam misi. Salah satu yang paling terkenal datang di tahun 1955 saat dirinya ditugaskan di Medan. Tugasnya tak main-main untuk memberantas korupsi, penyelundupan dan perjudian dengan cara menjadi mata-mata. Tugas ini dianggap paling berhasil karena kepolisian berhasil membekuk beberapa bandar dan juga pelaku tindak pidana. Dari serangkaian tugas yang diselesaikan, pria asal Jogja ini kemudian menduduki kursi Kapolri pada tahun 1968. Nah, walau telah duduk di kursi Kapolri, sepertinya dunia intelijen masih menjadi passion Jenderal Hugeng. Dirinya turun menyamar sebagai kaum hippies untuk menyelidiki peredaran narkoba di anak muda yang menyeret nama kepolisian. Dari investigasinya ini, Jenderal Hugeng dikabarkan berhasil membekuk beberapa bandar narkoba. Wah, ini nih yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Polisi aktif yang emang selalu tepat sasaran. Jadi Angkatan Laut. Pak SK cari siapa yang main. Dia cari-cari dan kemudian dia kok sampai ke Hugeng yang dia kebetulan juga di Angkatan Laut. Kisah seorang intel dari kepolisian yang menghebohkan jelas bukan cuma berasal dari masa lalu. Di tahun 2022 kemarin, Ibtu Umbaran juga membuat publik tercengang. Bagaimana tidak, sosok satu ini tak ada hujan, tak ada petir, malah langsung jadi Kapolres. Padahal Ibtu Umbaran dikenal sebagai wartawan TVRI yang sudah mengabdi selama 14 tahun di TV tersebut. Bahkan selain menjadi kontributor TVRI, pria ini juga dikenal dalam beragam hal. Mulai dari pecinta bonsai, pengawasan pemilu camat, sampai ketua panitia turnamen futsal. Wah, ini sih emang udah totalitas tanpa batas namanya.
Nah, dari kisah Ibtu Umbaran ini, kayaknya wartawan yang sering meliput kepolisian bakal lumayan parno deh. Kayaknya kawan-kawan di sana udah lirik kiri atau kanan, siapa tahu panas kerjanya polisi ya kan? Setelah pengangkatan Ibtu Umbaran sebagai Kapolres, sebenarnya sempat ada berita miring kalau dia dipecat karena menjadi viral. Tapi isu ini tentu tak benar karena Polda Jawa Tengah telah memberi konfirmasi kalau Ibtu Umbaran tak dipecat. Toh jenjang karirnya sudah jelas, di mana karir intelnya berakhir di tahun 2021. Lalu menjadi Kanit Intel di Polres Blora. Setelah itu jadi Wakapolsek Blora dan sekarang jadi Kapolsek Radenan. Iya, jadi emang jelas dong kenapa harus dipecat. Aduh, ada-ada aja sih netizen. Detail terkait dengan persoalan tersebut. Tapi kalau ditanya apakah kemudian sebagai anggota Polri aktif menjadi wartawan, ada pelanggaran, tentunya pelanggaran. Membicarakan soal Intel jelas bukan cuma dari satuan kepolisian. TNI Angkatan Darat juga punya ceritanya sendiri. Kisaran tahun 70 hingga 80-an, ada satu intel misterius yang menjadi legenda TNI AD. Mata-mata misterius bernama Hans Hamzah. Pria ini dikisahkan berasal dari etnis Tionghoa dengan kemampuan yang bermacam-macam. Mulai dari menyelinap, menggandakan kunci dengan mudah, hingga bisa 6 bahasa asing. Kemampuan berbahasa asing ini membuat dirinya sering melakukan penyamaran sebagai guru ataupun tour guide di berbagai negara. Mulai dari Jepang, Singapura hingga Jerman Barat. Sepak terjang dari Hans Hamzah dianggap sangat total karena cuma ceritanya yang terkenal dan identitas aslinya tak terungkap hingga sekarang. Kisah soal Intel unik juga datang dari mancanegara, dicerita seorang pria bernama Glenn Phillips yang bisa buat ciwi-ciwi jadi parno abis. Bagaimana tidak, istri dari Glenn Phillips yaitu Audrey Phillips mengaku kalau baru tahu bahwa suaminya adalah mata-mata setelah 64 tahun menikah. Wah, bayangin tuh. Gimana syoknya nenek-nenek yang lebih setengah abad hidup berdampingan dengan suaminya? Ternyata tak benar-benar dia kenal. Dalam pengakuan Audrey, dia mengenal suaminya sebagai seorang insinyur sipil. Tugasnya yang menjadi kontraktor, pengawas, dan semacamnya yang memang sering sibuk. Jadi Audrey sebagai istri tak terlalu ambil pusing. Nah, kebenaran baru terungkap di tahun 2015 saat Glenn meninggal dan memo tugasnya dikirimkan ke Audrey. Sepak terjang suaminya memang mencengangkan. Karena sudah jadi mata-mata di tahun 1944 di umurnya yang baru 13 tahun. Gilanya lagi, tugasnya sebagai mata-mata sangat berbahaya, yaitu melakukan spionase dan penyebaran berita hoax di kalangan tentara Jerman Barat saat berkonflik dengan Inggris. Bayangin kalau bocil umur 13 tahun ditangkap karena tugas ini, jadi ngeri dengan apa yang bakal terjadi. Dan dari kisah Glenn Phillips dan semua tadi, wajar dong kalau kamu menaruh curiga ke si dia. Siapa tahu yang kamu sering temenin sleep call malah Intel lagi. Nah, kalau kamu jadi pasangan Intel yang telat paham, kira-kira apa sih yang bakal ada di benak kamu pas pertama kali tahu? Sebutkan jawabanmu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.